Ya, Q&A keunikan anak, saya akan lanjutkan lagi. Malam Pak, saya ingin bertanya, satu, kami tinggal di Papua, wow jauh. Kami ingin anak-anak kami mengikuti tes sidik jari, caranya bagaimana? Dua, anak pertama saya 8 tahun, pintar tapi kurang minat belajar dan tidak konsisten. Jika malam kami sudah sepakat tentang sesuatu, tetapi besoknya dia tidak lakukan. Jadi kami ingin ingatkan kesepakatan kami. Dia berkata tidak berjanji. Bagaimana solusinya? Tiga, anak kami 8 tahun, apakah sudah bisa tes karakter yang Bapak pernah share ke grup? Oke. Pertama tinggalnya di Papua, Pak. Saya nggak tahu Papua ada apa enggak, tapi Bapak Ibu bisa googling, ya, googling aja tes sidik jari, ya. Jangan fingerprint. Kadang-kadang kalau Google-nya fingerprint, muncul nih, wih ada ini di Sentani atau di Jayapura, datang ternyata toko penjual alat absen. Jadi beberapa kali saya di satu kota gitu saya search fingerprint gitu, wah toko jual alat absen sidik jari gitu ya. Nah, kalau di Indonesia yang cabangnya paling banyak, bahkan hampir semua kota provinsi, bahkan kota kabupaten yang kecil-kecil, yang kota kabupaten yang gede kayak Salatiga, Sragen gitu ya, Ungaran, Bogor itu kan termasuk bukan kota provinsi gitu ya. Stephen itu ada di mana-mana. Ya, kayaknya di Indonesia tuh yang jaringannya paling luas itu Stephen. Jadi sidik jari Stephen gitu ya. Kalau yang sering saya rekomendasi itu kan Pak Tunggul Herbawan itu kan di Bandung, tapi dia ngetesnya kemana-mana gitu ya, tapi nggak sampai ke Papua. Denpasar, Balikpapan, ini baru saja dari Balikpapan, Makassar. Nah, sebenarnya semua sidik jari itu sama, ya. Tes di lembaga A, B, C, D kalau salah, kalau nggak sama berarti salah. Karena apa? Ini yang ngolah itu komputer. Jadi tes lembaga mana aja hasilnya sama. Kadang yang beda itu penyampaian bentuk reportnya, grafiknya, tapi esensinya sama. Nah, yang beda itu adalah analisanya. Jadi gini, sama-sama grafiknya, yang membedakan itu kemampuan si konselornya ini menjabarkan arti dari analisa komputer tadi. Juga bedanya harga itu tergantung personalitanya, kemampuan profesionalnya si konselornya itu. Makanya ada yang 500.000 hanya dengan analisa tertulis, ya. Setahu saya di Stephen itu sekitar 400 sampai 500.000. Ada yang 3 jutaan seperti Sang Garden. Pak Tunggul yang teman saya sering saya endorse itu 950.000. Jadi harganya variatif banget, ya. Ada juga saya mau kombinasi Pak, tesnya sama orang lain, konsultasinya sama Pak Jarot. Ya sayanya 2,5 juta. Tesnya sama orang lain. Tapi kalau nggak tes sama orang lain dulu, saya nggak bisa membaca. Tapi saya bisa membacakan hasil tes, gitu ya. Jadi membaca saja harganya kan beda-beda, kan orang ilmunya lain-lain, gitu ya. Ada yang cuma pakai psikologi, ada yang pakai neuroscience, pakai tambah NLP, pakai tambah ngerti mengenai coaching, mengenai personality. Jadi makin lengkap ilmunya, ya tentu kayak dokter kan dokter spesialis, harga prakteknya kan makin mahal. Kalau saran saya pilih yang nggak usah mahal-mahal, yang medium gitu, tapi rajin-rajin baca buku atau seminar parenting, nanti bisa dikombinasi. Ya, tapi kalau di Papua saya nggak tahu terus terang ya ada di mana. Bisa coba dicari di Google. Dan kalau ketemu yang tes sidik jari, udah percaya saja. Karena sekali lagi itu yang mengolah itu komputer. Ya, nggak ada benar dan salah, semuanya benar. Nanti yang beda adalah beda harga gitu ya. Ringnya antara 500.000 sampai 3 juta. Jadi kalau di atas 3 juta ya menurut saya kemahalan ya. Tapi setahu saya yang paling mahal di Indonesia itu Sang Garden. Ya. Oke, tadi masih dari orang yang sama. Pertanyaan berikutnya adalah anaknya pinter tapi tidak minat belajar dan tidak konsisten. Oke, mungkin saya bahas soal perilakunya aja ya, nggak usah dikelompokkan. Nah, kalau konsisten itu orang kolerik. Tidak konsisten biasanya orang sanguin. Kalau kita bicara perilaku, tapi kita nggak yakin karena hanya dengan satu parameter. Maka saya bahas bukan dari segi temperamen dasarnya, tapi hanya soal pinter tapi nggak minat belajar. Nah, sekarang apapun temperamen dasarnya, gimana supaya minat? Ya, pertama harus dapat alasan. Belajar itu buat apa? Maka orang tua perlu menanam alasan atau motivasi. Mengapa harus belajar? Nah, selama ini apa yang ditanamkan?
kamu tuh harus belajar biar pinter ya. Kalau kamu pinter, papa bangga. Berkali-kali ngomong begitu, itu salah motivasi. Kenapa? Kamu pinter biar papa bangga. Karena berkali-kali, oh aku di sekolah buat kebanggaan orang tua. Kapan saya hidup untuk diri saya sendiri? Coba diganti. Kalau kamu pinter, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu pinter, tuh Pak Jarod tuh pinter tuh. Miskin, orang tuanya miskin, kecil jualan es lilin, tapi dia jadi bintang pelajar. Makanya begitu merantau ke Jakarta, sukses karena dia pinter gitu ya. Jadi kalau kamu pinter, masa depanmu luar biasa. Jadi dia sadar pinter itu demi masa depannya dia. Itu bisa menambah semangat gitu ya. Kenapa dia pinter tapi nggak minat belajar gitu ya? Bisa digali sih. Misalnya, oh ternyata cara belajarnya nggak cocok. Ya, nah kita minggu depan akan lebih detail soal cara belajar atau gaya belajar. Karena ada anak yang mungkin kita nggak ngomong gaya belajar dulu dah, multiple intelligence dulu, ya, kecerdasan majemuk. Misalnya anak ini atau gampangnya bahasa gampangnya tuh orang anak ini hobinya musik, minta gitar nggak dibeliin, pergi main musik nggak dikasih gitu ya. Ya udah, akhirnya dia jadi nggak happy, ya belajarnya terganggu. Jadi anak yang suka musik berikan kesempatan buat musik, wah dia gitaran terus Pak, ya bagus dong. Ya belajar cuma 1 jam, gitaran 3 jam, nilainya berapa? 8, bagus dong Pak gitu. Maksud saya kalau dia belajarnya 3 jam kan nilainya bisa 9, bukan 6 malah. Jadi anak itu kalau dia ada waktu untuk hobinya, dia bahagia, belajar nggak pakai lama. Jadi yang penting bagaimana membuat anak bergairah belajar, antusias belajar. Nah, untuk antusias dan bergairah ini sebenarnya yang paling utama ya, yang paling utama itu saya motivasi dari dalam. Soal gaya belajar saya simpen, kalau nanti ada pertanyaan banyak soal itu, kalau enggak ya minggu depan ya berikutnya kan nanti mengenai keunikan anak dari sisi gaya belajar. Nah, sekarang antusias karena punya tujuan. Pernah dengar buku namanya Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau kita contoh orang dewasa, Paulus ya, dikebuki melayani lagi. Di penjara, keluar penjara, melayani lagi. Habis melayani, dia dihajar, disesah, 40 kurang 1 pukulan, 39 dipukuli, bonyok semuanya, sembuh, melayani lagi. Ini orang antusias banget gitu ya. Kan dia punya tujuan. Dia berkata, aku ini hidup bagi Kristus, mati untung. Aku hidup ini berbuah. Kalau aku nggak berbuah, celakalah aku kalau nggak. Jadi dia tujuan hidupnya memang berbuah, mau merubah orang lain. Maka daya dorongnya luar biasa. Artinya apa? Tujuan mempengaruhi daya dorong atau antusias. Nah sekarang anak ini punya tujuan belajar apa? Kalau belajar sama orang tua dipuji, kalau nggak belajar digebuki. Jadi akhirnya dia belajar supaya nggak digebuki. Ini daya dorongnya lemah banget ini. Ya, daya dorong terkuat itu yang di dalam. Kalau dia nilainya bagus dikasih hadiah. Kalau nggak nilainya bagus, nggak dikasih hadiah, nggak dikasih duit. Kalau nilainya bagus, dikasih duit. Duit itu juga sesuatu yang di luar dirinya. Sesuatu yang di luar dirinya boleh untuk motivasi hanya untuk 6 tahun. Dan sebenarnya 8 tahun masih boleh. Ya, 6-12 tahun. Selama 6 tahun, itu reward and punishment boleh. Untuk anak usia sampai dari 6-12. Pada masa-masa itu mau dikasih motivasi yang dari luar dirinya. Nilainya bagus, dikasih uang, diajak jalan-jalan, dikasih hadiah. Kalau 5-6 tahun dikasih token poin, nanti ke mall bisa main dingdong lebih banyak lagi, nggak apa-apa ya. Sambil pelan-pelan ditanam cita-cita. Tapi jangan lupa menanam cita-cita pada usia dari dini, terutama usia SD, supaya dia belajar karena cita-citanya. Anak saya IQ kan di bawah 120. Ranking 1, dapat beasiswa, menang Asian Scholarship, sekarang pekerjaannya luar biasa, karirnya luar biasa, gajinya juga sekarang luar biasa. Padahal IQ di bawah 120, rajin belajarnya luar biasa. Karena dulu dia motivasinya banyak banget. Saya belajar karena saya mau dapat beasiswa, saya tahu papa nggak kaya, kalau saya nggak dapat beasiswa, saya nggak bisa keluar negeri, saya harus beasiswa. Waduh, jadi dia itu tujuannya itu loh, nggak ada capeknya tuh belajar. Karena emang saya motivasi, dia sekolah di luar negeri hanya bisa ke luar negeri kalau beasiswa. Itu berulang-ulang. Ya, nanti kita bisa perdalam di sesi-sesi mengenai motivasi. Tapi paling enggak anak antusias itu harus punya alasan. Ya. Lalu anaknya pinter tapi tidak minat. Yang kedua tidak konsisten. Nah, ini saya duga ini ya. Ini karena baru beberapa indikator ya. Pinter tapi nggak konsisten, ya nggak konsisten ini sebenarnya ke arah sanguin. Ya kayak saya ini orangnya kalau saya nggak lahir baru,
atau nggak berubah, nggak konsisten. Sebentar pengen ke sana, sebentar pengen ke sini, sebentar mau ikut retret, nggak jadi deh, gitu. Sebentar mau itu, sebentar enggak. Itu orang yang berubah-berubah terus itu. Atau saking banyaknya ide, tapi nggak. Kalau kolerik itu yang paling konsisten, ya. Melankolik pun karena dia teliti, maka juga konsisten. Tapi konsisten itu sebenarnya ciri utama juga dari kolerik. Dan tidak konsisten ciri utama dari orang sanguin. Tapi saya nggak tahu karena ini indikator perilaku lainnya nggak dimunculkan, ya. Nah, coba kalau dia nggak konsisten, ya memang gini, anak itu sampai nanti umur perempuan 18, laki-laki 22 tahun, saya pakai patokan itu, gitu ya, itu masih harus terus diingatkan. Kalau dia misalnya kolerik, kelemahannya apa? Egois, kasar, harus terus diingatkan sampai umur 22. Dia orangnya sanguin dan tidak konsisten. Harus terus dilatih untuk konsisten sampai umur 22. Jadi kalau sekarang ini umurnya baru 8 tahun. Waduh, Pak. Bu, masih lama, Bu. Baru 8 tahun, ya kan? Jadi masih harus 14 tahun lagi, gitu ya. Karena memang bawaan dasar ini bisa berubah nggak? Tadi saya bilang bisa berubah, tapi butuh waktu. Nah, bahkan ada yang sampai mati nggak berubah kalau dia tidak sadar siapa dirinya. Tidak disadarkan siapa dirinya. Tidak disadarkan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dicecer terus kelemahannya, kelebihannya nggak pernah diakui, ya juga nggak pernah berubah. Tapi ketika anak itu kamu itu melankolik, lebih kamu tuh ini loh. Jadi ketika menganalisa, utamakan tuh memuji kelebihannya. Ya, jangan dianalisa. Oh, bener kamu tuh kasar karena kamu tuh melankolik. Biasa kolerik loh. Itu namanya assessment disalahgunakan gitu, malah untuk memberikan label, untuk membuli anak. Jadi tujuan assessment tidak untuk membuli pasangan, memberi label pasangan, tapi untuk mengakui sisi positifnya. Sekali lagi tadi saya tekankan berkali-kali di depan ya, untuk mengakui sisi positifnya. Nah, kalau yang tidak konsisten ini, nanti mungkin dia akan ketemu begitu dites itu. Sanguin, oh dia kreatif, idenya banyak, pandai bergaul, temannya banyak, lucu, ceria. Jeleknya apa? Tidak rapi, tidak konsisten, gampang patah semangat, tapi gampang semangat lagi. Namanya nggak konsisten gitu ya. Nah, maka hal-hal yang negatifnya, sekali lagi itu dilatih, bukan dihukum ya. Anak sanguin, pelupa, barangnya ketinggalan terus gitu ya. Ya sudah, jangan dihukum karena ketinggalan barang. Ya. Hukumlah dia kalau dia apa? Maling, mencuri, yang berupa dosa. Kehilangan barang itu bukan dosa. Itu nasib. Kehilangan barang kepala dihukum. Sudah sedih dihukum. Dihukum itu kalau Amsal, Alkitab berkata, didikan yang keras bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Jadi Alkitab itu boleh kita menghukum anak. Kalau kesalahannya berupa dosa. Tapi kalau kecenderungan perilaku, memang Tuhan ciptakan dengan kelemahan seperti itu. Latihlah. Gitu. Kita tidak membiarkan, tapi melatih. Nah, ngelatihnya sampai kapan? Umur 22 tahun. Jadi kalau masih 8 tahun, sabar Bu, Pak, ya, Bapak, entah Ibu ini pokoknya sabar dah. Udah yang penting tahu deh anaknya nggak konsisten gitu ya. Ajari dia konsisten. Kalau dia mulai agak mundur, dorong lagi. Bisa kok, kamu pasti bisa gitu. Karena aku gagal, ya biasalah gagal. Papa juga pernah gagal. Terus dengan gagal itu kamu lama-lama bisa. Jadi didorong terus gitu untuk menjadi konsisten. Berapa lama mendorongnya? Sampai umur 22 aja pokoknya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini berhenti melatih dia untuk konsisten, nanti umur 22 tahun ke atas itu berubahnya makin susah. Jadi mumpung masa perubahannya lebih makin kecil makin gampang. Makanya tujuan assessment itu pertama sebenarnya kelebihannya diakui, itu yang paling penting. Nanti baru kelemahannya dilatih. Ya, dilatih. Dia sanguin, pelupa, barangnya hilang terus. Dilatih, naruh HP itu kantong kiri depan. Itu kayak hal sepele. Melankolik nggak perlu dilatih begitu, dia nggak pernah kehilangan barang. Sangunya yang sering kehilangan barang. Nah, itu perlu dilatih. Jadi setiap kecenderungan perilaku yang dideteksi, dia dilatih, dengan dilatih itu dia akan berubah. Ya. Kalau suami lain lagi ya. Anda nggak bisa melatih suami. Kalau pernikahan nanti hukumnya beda. Assessment, oh suami saya sanguin, lebihnya ini, kurangnya ini. Kalau itu kurangnya saya lengkapi. Ya. Menikah tidak untuk training-mentraining ya. Bludrek nanti kalau training-mentraining. Yang mentraining darah tinggi, yang di training darah rendah. Jadi kalau assessment suami istri, kayak saya kemarin Agustus tahun lalu saya suami istri assessment lagi. Oh, kamu kelebihannya ini, oh saya kekurangannya ini. Oke, berarti saya melengkapi kamu yang ini gitu. Kita assessment lagi, saya suami istri assessment lagi.
Ya, jangan mentraining istri, jangan mentraining suami. Ludruk yang melatih, yang mentraining darah tinggi, yang dilatih tadi darah rendah. Tapi kalau anak, orang tua punya otoritas untuk mentraining anak, mendidik anak, mengasuh anak. Ya walaupun ini suami bisa sih mengasuh istri, ada ayatnya ya, tapi menurut saya jauh-jauh lebih bagus melengkapi dulu, ya, mencintai, melengkapi. Ya, Tuhan memberkati. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya.